Shalom sahabatku yang terkasih dan sehati dalam Yesus Kristus. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Mari kita siapkan diri dan hati kita untuk menjadikannya layak menyambut Tuhan, supaya kita bisa menjadi garam dan terang dalam kehidupan ini. Tentunya dengan bersama kita resapi Renungan Sabda Pendalaman Iman presented by BPK PKK KAJ. Bacaan dari Injil Matius bab 10 ayat 16 sampai 23. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan mencambuk kamu di rumah ibadatnya. Karena aku, kamu akan digiring ke hadapan penguasa-penguasa dan raja-raja, sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir tentang bagaimana dan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu, Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Seorang saudara akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah terhadap anaknya. Anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain, karena sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang. Demikianlah Injil Tuhan. Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa lagi. Bacaan hari ini dalam Injil Matius 10 ayat 16-23. Dan saya mengambil satu ayat di ayat 16. Lihatlah, aku mengutus kalian seperti domba di tengah-tengah serigala, dan hendaklah engkau cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Pertanyaannya, kalian itu siapa? Adalah orang-orang percaya dan orang-orang murid-murid Yesus. Kenapa murid Yesus dan orang percaya harus diutus seperti domba yang adalah binatang yang paling lemah, binatang yang hanya mengandalkan gembalanya, di luar dari gembalanya dia tidak bisa melakukan apa-apa. Pertanyaannya, kenapa Tuhan Yesus mau mengirim di tengah-tengah serigala, yaitu binatang yang sangat buas, yang garang, yang tamak, yang suka membunuh domba-domba. Kenapa kita dimasukkan ke dalam di tengah-tengah serigala itu? Serigala itu mengumpamakan representasi domba adalah orang-orang rohani dan serigala adalah orang-orang dunia. Kenapa? Karena kita memang hidup masih di dunia dan kita harus menghadapi iman kita. Bagaimana iman kita bisa bertumbuh, iman kita bisa dewasa kalau kita takut untuk ada di dalam situasi dunia yang benar-benar sedang saat ini lebih jahat lagi. Dan bagaimana kita bisa pintar seperti ular dan cerdik seperti ular untuk bisa bagaimana mengatasi orang-orang yang senantiasa mau menerkam. Orang-orang yang ingin mau menerkam kita untuk kita di dalam kelemahan kita. Tapi Tuhan Yesus senantiasa menyertai kita agar kita boleh menjadi bukan orang yang diselamatkan, orang yang diberkati, tapi kita adalah orang-orang yang juga harus masuk dalam penderitaan. Karena melalui penderitaan itu kita bisa mengalami kasih Tuhan. Melalui
mengalami penderitaan itu kita bisa mengalami kuasanya, penyertaannya, Tuhan yang hidup, Tuhan yang sungguh ada di tengah-tengah kita ini dan bersama kita di dalam menghadapi dunia yang begitu sangat keras, dunia yang begitu sangat kejam. Dan kalau kita ada di dalam penyertaan gembala kita, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau dia sudah mau mati untuk kita, dia pasti memberikan yang terbaik untuk kita bisa hidup dan mengalami kasih-Nya dan bisa keluar dari masalah-masalah yang kita hadapi, yang Tuhan bawa kita dan taruh kita di tengah-tengah masalah itu. Bagaimana kita bisa cerdik? Yang kita seringkali hanya berpikir tulus. Orang rohani ketika kita berpikir tulus, maka kita akan dimanfaatkan oleh orang-orang dunia. Karena ketulusan kita, karena kebaikan kita, maka kita hanya terus yang menjadi domba yang dimanfaatkan, domba yang siap untuk dibantai. Tapi sesungguhnya Tuhan tidak menginginkan itu terjadi kepada kita, yaitu kita boleh seperti domba yang tulus, yang baik. Tapi juga kita harus cerdik seperti ular. Bukan sesat, bukannya kita hidup di dalam Kejadian 3 itu mengenai iblis, yaitu ular yang membuat kita manusia jatuh dalam dosa. Bukan yang seperti itu yang dimaksud Tuhan kita cerdiknya. Tapi kita cerdik seperti ular, yaitu banyak hal yang bisa kita lakukan, yang kita bisa berpikir seperti orang dunia, tapi tidak untuk menjatuhkan, tidak membunuh, tidak membuat orang-orang itu jatuh di dalam kelemahan-kelemahannya, tapi kita orang-orang rohani yang senantiasa membawa sesuatu kemuliaan Tuhan dan kebaikan dan kebenaran, dan itu yang Tuhan ingin kita buat. Oleh karena itu, kalau ekspektasi orang rohani berpikir kalau kita ikut Tuhan, yaitu kita akan diberkati dengan materi, kita akan diberikan keamanan, kebahagiaan, dan sukacita. No. Kita ikut Tuhan, kita harus mengalami juga penderitaan yang Tuhan alami. Kalau kita tidak mengalami penderitaannya, maka kita sesungguhnya tidak mengenal Tuhan dengan baik. Di dalam penderitaan itu, maka kita baru bisa mengalami Tuhan yang hidup, Tuhan yang nyata di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, kita jangan takut untuk ketika Tuhan bawa kita di tengah-tengah serigala, dunia yang begitu sangat kejam. Dunia yang begitu sangat setiap waktu akan seperti iblis yang mengaum-ngaum, yang siap menerkam kita. Tapi jangan, kita ada Tuhan yang lebih besar daripada singa yang mengaum-ngaum, yang siap untuk menerkam kita. Kita punya Allah Roh Kudus yang senantiasa memberikan hikmat, yang selalu hadir, membantu kita ketika kita jatuh, ketika kita lemah. Dia hadir selalu mengingatkan kita, dan Allah Roh Kudus senantiasa menjadi penolong kita yang memberikan hikmat untuk kita bisa melakukan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan sediakan untuk kita. Oleh karena itu, mari kita menjadi domba yang siap untuk bersama dengan Tuhan dan taat, dan hanya gembala kita yaitu Yesus Kristus melalui pertolongan Roh Kudus. Kita senantiasa hadir dan hidup di dalam Dia, karena hanya Dialah pengharapan bagi kita dalam menghadapi masalah-masalah dan kehidupan yang memang tidak pernah bisa kita hindari. Mari kita adalah murid-murid dan orang percaya yang menjadi orang yang menang karena kita punya gembala yang luar biasa. Amin. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, Engkau sungguh baik dan sangat baik. Engkau adalah gembala kami yang sungguh nyata di dalam. Engkau melindungi kami, Engkau membawa kami ke padang rumput yang hijau. Engkau menenangkan jiwa kami di saat kami khawatir, di saat kami takut. Engkau berserta kami dengan tongkat dan gadamu,
dan Engkau senantiasa meminyaki kami di hadapan musuh-musuh kami, dan kami akan tinggal di rumah Tuhan sepanjang masa, karena Engkau adalah Gembala dan Tuhan dan Juru Selamat kami, yang memberikan damai dan sukacita dan senantiasa memberikan rahmat untuk kami selalu ada bersama dengan Engkau dan Engkau di dalam kami. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau juga memberkati setiap orang yang mendengarkan firman ini dan memberikan mereka kekuatan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.